sang nakal dari bibirku takkan jadi derita. Halus dan suci telah menangkap tubuh ini. Jiwa dan seluruh Halo, sambil perjalanan ke kerjaan, saya mau sharing sebagai seorang ibu yang bekerja, aktivitas yang padat mulai dari pagi, mempersiapkan sarapan buat Mika, bangunin Mika, ngajak Mika jalan-jalan sama anjingnya. Terus mulai ini mempersiapkan keperluannya Mika, keperluan papinya Mika. Kebetulan saya ini kan kerjanya di bagian proyek, kerja banyak di lapangan. Jadi saya itu mulai sibuk itu ketika Mika usia 5 tahun. Waktu 1 tahun sampai 4 tahun sebenarnya saya lebih banyak gambar, ke proyek hanya sekali 2 kali. Tapi puji Tuhannya di tahun 2020 ini lebih banyak di lapangan. Nah, itu yang jadi tantangan di dalam hidup. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu membagi waktu mulai dari pagi sampai dengan malam antara pekerjaan dengan merawat anak. Ya puji Tuhannya semuanya sih masih berjalan baik. Memang tantangan terbesar itu adalah membagi waktu mulai dari masak, terus itu bekerja dan bisa pulang tepat waktu, nggak molor-molor sampai tengah malam. Ya namanya juga pekerjaan proyek itu kadang nggak bisa ditentukan waktunya. Tapi ya puji Tuhan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Buat ibu-ibu di luar sana, selamat Hari Ibu dan tetap semangat untuk membagi cinta buat anak dan keluarga. Saya Yona, saya bunda dari Alicia Kirana. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak berusia 1,5 dan 5 tahun. Saat ini kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bekerja, dan saya memiliki usaha sampingan yaitu penjualan peralatan rumah tangga. Aktivitas harian saya masih sama seperti ibu-ibu pada umumnya. Pada pagi hari saya masak, kemudian memastikan anak-anak saya sudah mandi dan sudah makan sebelum akhirnya saya tinggal untuk memenuhi kewajiban saya sebagai ibu pekerja. Sedangkan untuk kesibukan saya di usaha sampingan saya lakukan di tengah-tengah aktivitas saya baik sebagai ibu pekerja maupun ibu rumah tangga. Biasanya di tengah-tengah waktu senggang saya menyempatkan diri untuk sekedar mengecek stok, kemudian memantau grup-grup WhatsApp reseller untuk tahu promo-promo terkini dari pusat maupun untuk mengecek orderan-orderan yang masuk baik dari medsos maupun marketplace. Pandemi ini menjadi hal yang tidak mudah tentu saja karena selain kesibukan 3 tadi, saya harus berdiri sebagai guru pendamping bagi anak saya di rumah. Dan apalagi kami tinggal bertiga karena suami saya harus bekerja di luar pulau dan kembali dalam waktu yang lumayan lama. Biasanya 1 hingga 3 bulan sekali kami baru bisa berkumpul bersama berempat di rumah. Saya percaya apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Pada awalnya ini menjadi hal yang tidak mudah
Tapi Tuhan menguatkan dan selalu memberi hikmat kepada kami untuk dapat menghadapi hal ini bersama-sama. Pandemi ini menjadikan saya melihat peluang untuk berbagi value ke anak-anak saya bahwa sebagai keluarga kita harus bergerak sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Jadi untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga di rumah, saya bekerja sama dengan anak saya Alicia Kirana. Ketika di tengah-tengah saya mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang ibu, misalnya membersihkan rumah, ataupun mencuci baju, atau menjemur, atau menyetrika, saya biasanya meminta dia untuk bermain dengan adiknya, atau sekadar membantu meminta tolong untuk merapikan mainan, atau apapun yang intinya berbagi nilai untuk kemandirian dia. Tentunya bukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Saya bersyukur bahwa dengan segala apapun yang telah terjadi hingga hari ini, kami dapat melaluinya bersama-sama. Dan saya berterima kasih juga karena Sang Timur telah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai perjuangan seorang ibu. Tentu saja tidak mudah. Tentu saja saya percaya kita memiliki kerumitan kita masing-masing, kita memiliki kesulitan kita masing-masing, tapi saya percaya apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam setiap rumah kita, Tuhan pasti sudah taruh kapasitas di masing-masing kita. Jadi selamat Hari Ibu untuk kita semua, tetap semangat dan tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih, sekian dulu dari saya. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Kabarnya puji Tuhan sehat. Saya tahu mamanya Indi itu sebagai seorang karyawan, seorang pekerja, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk membantu Indi dalam belajar, terutama di dalam masa pandemi ini. Bagaimana peran Mama Indi waktu di dalam rumah, baik dalam kesehariannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai pendamping Indi di dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Nani. Kalau secara peran memang sebagai orang tua, mamanya Indi itu memang mengambil bagian untuk memang mendidik, memang bersama dengan saya sebagai orang tua di dalam kondisi apapun, karena memang kita bekerja, saya bekerja, ibunya Indi juga bekerja, ya resiko untuk mendampingi dan mendidik, membangun karakter dan perkembangan anak itu ini menjadi tanggung jawab kita berdua. Tapi memang peran seorang ibu itu tidak bisa disepelekan, karena memang di dalam rumah tangga itu urusan ya di rumah dan mengatur ini, mengatur anak dan sebagainya, khususnya belajar itu juga bisa dikatakan persentasenya hampir 70%. Jadi gede, perannya besar sekali. Saya kira. Mengenai Bapak sebagai suami dari mamanya ini, ada nggak kebanggaan tersendiri bagi mamanya ini? Kalau bangganya ya pasti dengan kondisi kita bekerja, orang tua ibunya bekerja, terus masih mendampingi anak-anak mengerjakan tugas dan macam-macam ya pasti. Bagaimana cara membangun komunikasi, membangun komunikasi antara penjenengan sama mamanya ini sehingga selalu kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dengan istilahnya tidak saling mencurigai satu sama lain. Ya, dalam hal komunikasi pastinya untung kita saat ini sudah ada sosial media kayak WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang kalau Senin biasanya gini, kita berangkat pagi, Senin pagi berangkat, saya yang bertugas untuk mengantar tugas ke sekolah. Biasanya tugas untuk hari itu sudah saya fotokan, saya kirim ke ibunya. Dan
kemudian ibunya dapat video dari sekolah dikirim balik ke saya. Jadi nanti kita berdua itu sudah tahu tugasnya untuk Indi itu hari Senin itu ini. Nanti kalau sampai rumah siapa yang datang duluan sudah mempersiapkan diri masing-masing. Jadi tidak saling nunggu atau bagaimana. Kondisinya tiap hari ya kondisinya seperti itu. Jadi ya komunikasinya biarpun kita nggak ketemu dari pagi sampai sore ya kadang-kadang ya sampai ibunya terus terang ibunya itu suka lupa. Jadi kadang-kadang kalau tugas apa gitu ya ngeprint, kadang-kadang kita ingin, Bu, tolong printin tugasnya ini. Gitu ya. Kalau ada tugas yang butuh printingan gitu, tugasnya printin ini. Gitu. Ya udah, biarpun kita di sela-sela pekerjaan kita ya kita masih bisa mengingatkan sama yang lain. Saya kira itu aja sih. Saya sebagai gurunya Indi, saya merasa terima kasih sekali atas bantuan dari Bapak Ibu saya Indi. Sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu dari orang tua, tetaplah semangat di dalam kondisi apapun, di dalam kecapean kita, mungkin kekesalan kita terhadap anak ataupun kondisi apapun, tetapi yakinlah, sabar, tetap berjuang untuk anak-anak kita dan tetap semangat. Itu aja sih. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Nani. Pesan dari Bapak bisa membuat hati ibu-ibu yang lain tergugah. Ya. Apalagi di masa saat ini, kalau memang kita kemarin tuh saya lihat video ada seorang ibu yang memukul anaknya besar-besaran. Rasanya itu saya tuh kok bagaimana gitu ya. Ya. Mudah-mudahan itu harapan saya sebagai guru. Semoga ibu-ibu khususnya mama-mama yang ada di TK Sang Timur ini maupun di TK Sang Timur harus sabar dan sabar. Sebelum melakukan apapun, ingatlah bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan yang terindah yang tidak bisa digantikan apapun. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat buat ibu-ibu. Selamat hari Ibu. Tuhan memberkati.
Peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi arah kembali. Mereka semuanya menyinari dunia. Lagu ini untuk Mama. Selamat Hari Ibu. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Selamat Hari Ibu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hadirnya Mama dalam hidupku. Terima kasih sudah memberi Mama yang baik bagiku. Lindungi dan berkatilah Mama, memberikan kesehatan dan sukacita, supaya bisa menjaga dan merawat aku sampai besar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Selamat untukmu pada hari itu. Kami keluarga